Produk itu apa? Desain produk sebenarnya sesuai namanya, mendesain produk gitu. Tapi definisi produk itu macam-macam banget. Kalau di luar sana tuh ada mungkin produknya berupa baju gitu ya, gedung ataupun yang abstrak sekalipun, desain sistem gitu. Nah tapi kalau di Tokopedia sendiri, produk yang kita tawarkan ke pengguna kita itu adalah produk digital berupa aplikasi yang bisa diakses lewat handphone gitu kan, lewat komputer. Nah jadi keseharian kita itu memang mendesain halaman-halaman dari aplikasi tersebut. Nah mungkin buat sedikit gambaran halaman yang biasa kita desain gini nih, kalau tampilan di handphone gitu kan, kalau tampilan di halaman komputernya juga kayak gini gitu. Nah terus kenapa sih Tokopedia itu butuh profesi ini gitu? Jadi ketika kita ngebangun produk di Tokopedia itu merupakan sebuah kolaborasi ya antara tim produk, bisnis, marketing, teknologi dan termasuk desain gitu. Masing-masing punya fokusnya sendiri-sendiri. Tapi kalau di kita itu kita akan tugas fokusnya itu untuk merancang sebuah solusi berupa konsep dan visual gitu ya. Jadi tujuannya itu selalu pengen membuat pengalaman yang menyenangkan, pokoknya pengalaman yang memuaskan buat pengguna kita waktu mereka berinteraksi sama produk kita gitu. Nah gimana sih proses kita mendesain produk kita gitu ya? Jadi nggak langsung tiba-tiba turun ilham, oh saya mau desain bentuknya begini gitu, enggak ya. Jadi ada beberapa prosesnya. Nah kalau misalnya secara garis besar, biasanya kesehariannya kita akan kerja sama tim produk yang paling dekat. Jadi nanti tim produk bakal datang ke kita, mereka membawa satu objektif gitu ya. Gue ada masalah ini nih, kita cari solusinya yuk bareng-bareng gitu kan. Nanti kita akan diskusi, kalau kita udah setuju nih sama solusi yang sama, kita baru masuk ke proses desain visualnya. Nah proses desain visual itu dibagi secara umum, kita bagi jadi dua proses. Namanya ada yang paling lumrah itu kita sebut UX dan UI. Bedanya apa sih UX sama UI gitu kan? Nah kalau UX ini kepanjangannya adalah User Experience. Kalau di Indonesianya itu desain pengalaman pengguna, betul. Nah jadi di sini pola pikirnya adalah kita akan mikirin bagaimana sebuah produk itu bekerja. Jadi kita bikin konsepnya dulu, sistemnya dulu gitu. Nah kalau di UI ini kepanjangannya User Interface. Nah ini desain antar dua pengguna. Nah kalau tadi mikirin cara produknya itu bekerja, kalau di sini kita akan mikirin tampilan produknya. Jadi di sini lekat sama gambaran visual gitu kita pikirin. Jadi meskipun ini kayak katanya UX UI gitu, tapi mereka tuh nggak terpisah ya. Jadi bahkan UI ini adalah bagian dari UX gitu. Karena dua hal ini tujuannya sama, memberikan pengalaman yang menyenangkan buat usernya. Jadi itu yang kita desain. Nah kalau mungkin buat ibu-ibu ini masih agak terlalu teknis, aku mau kasih contoh yang contoh keseharian kita gitu ya. Jadi kalau sebenarnya UX UI ini lekat di keseharian kita. Jadi contohnya misalnya kita mau desain kursi, nggak serta-merta langsung kita kayak jadi ya kayak gini gitu kan. Pasti kalau dari nol mulai dari mana dulu nih. Jadi kita akan mikirin pertama tahap UX-nya. Jadi kalau tahap UX-nya kita kan harus tahu ya pengguna kita itu siapa gitu. Misalnya penggunanya adalah pekerja kantoran yang sering pakai komputer lama gitu ya. Nah jadi secara UX kita kan bikin oke, dia pekerjaannya duduknya lama harus nih. nyaman. Betul, harus nyaman, betul. Pinggangnya harus ada sofa, ada punggung sandarannya, ada sandaran tangannya biar ini. Bahkan lebih nyaman lagi ada sandaran kepalanya gitu. Terus betul kalau di kantor apalagi harus ngobrol ya Bu Ibu ya gitu kan. Ya harus ada rodanya biar cepet gesernya gitu. Nah nanti kalau misalnya konsepnya pokoknya harus ada sandaran kepala, sandaran punggung, sandaran tangan sama roda. Nanti masuk ke tahap UI-nya gitu ya. Di tahap UI kita akan mikirin nih, wah warna kursinya apa ya gitu kan. Bentuknya ini harus segitiga, lingkaran atau enggak nih yang enak buat kepalanya gitu. Jadi UX-nya udah selesai baru masuk tahap UI untuk kayak gitu. Nah mungkin kalau produk sehari-hari, kalau produk di Tokopedia itu biasanya kita mulai dari sketsanya dulu gitu ya. Nah jadi kita halaman-halaman ini kita jadi kita halaman ini akan ada gambar anjingnya nih. Nanti ada titik-titiknya informasi apa aja, diklik masuk kemana gitu kan. Nah nanti kalau dia udah selesai nih, kita udah yakin nih sama tim produk juga, oke ini yang paling bagus nih. Nanti kita akan digitalisasi nih tahapannya, kasar aja gitu. Nah kalau udah rapi, udah mulai kebayang, informasi-informasi lebih kelihatan, baru kita UI-in, dikasih warna biar menarik. Iya, diputer-puter gambarnya mau apa gitu. Bahkan kalau UI-nya lebih canggih lagi, kita bahkan mikirin interaksinya, jadi produknya bisa bergerak-gerak gitu supaya lebih kok lucu ya gitu. Jadi ada pesan-pesan kayak gitu. Nah sekian nggak ya monoton. Mungkin ada yang mau ditanyain Bu Ibu.